Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Presidensial Institute. Kita menarasikan berbagai hal, mendiskusikan beberapa hal-hal yang aktual yang saat ini sedang berkembang menjadi headline. Tentu tidak hanya itu saja, masalah politik, hukum, ekonomi, dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebangsaan kita bahas di Presidensial Institute. Kali ini kita menghadirkan satu tokoh nasional yang sangat luar biasa, yang separuh hidupnya lebih itu diperuntukkan untuk perjuangan Islam. Siapa dia? Beliau adalah pendiri HMI MPO, Bang Egy Sujana, atau kita sekarang itu akrabnya ada gelar profesornya, Profesor Dr. Egy Sujana. Assalamualaikum Bang Egy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya? Ya alhamdulillah. Nah, ini takdir Allah sehat. Jadi yang saya lihat dari Bang Egy itu semangatnya selalu semangat 17 tahun ya. Dan kacamatanya itu nggak lepas. Iya. Bang Egy. Ini kacamata min, min bukan ya? fashion. Cuma warnanya hitam. Siap. Bang Egy ini kan boleh dikata hidup di 3 zaman ya. Dari aktivis mulai zaman Soeharto ya. Kalau Bung Karno masih kecil. Ya katakanlah dari zaman ke zaman Bang Egy itu mengikuti betul alur dari perjalanan bangsa kita. Insyaallah. Nah, apa yang mendasari Bang Egy begitu luar biasa sehingga sampai saat ini kadang-kadang rela pulang larut untuk memberikan dedikasi dan mentor kepada adik-adik aktivis yang lain. Silakan Bang Egy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan besar juga buat saya, Adinda Aminuddin berkenan ngundang di podcastnya Presidensial Institute, Masya Allah. Yang mau jadi presiden harus hadir di podcast kita. Kan Bang Egy diuji capres juga kan? Diuji wawasannya kan. Siap. Dalam dialog kita ini jalin berkelindan 5 pendekatan keilmuan. Ya. 1 filosofis, 2 historis, 3 sosiologis, 4 psikologis, dan kelima yuridis. Yes. Karena kan kaitannya dengan dari zaman ke zaman. Gitu. Yeah. Nah, dalam konteks zaman diukur dari mulai kemerdekaan 1945. Sebentar lagi kita 77 tahun merdeka. Usia kemerdekaan. Presidennya sudah 7 kali ganti. Ya, ini presiden yang ke-7 Jokowi. Tetapi yang menjadi perenungan kita semua, kalau kita betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ini yang saya maksud bagian dari filosofisnya. Setiap Jumat kita diingatkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat. Kalau ini nggak dibaca oleh imam atau khatib, rukun Jumatnya batal. Wajib. Nah, ayat itu mengatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan takwa. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana kita hidup di Indonesia yang tidak mendasari kehidupan ini dengan hukum-hukum Allah. Ya.
terutama di bidang hukum pidana, ya, politik, ekonominya, dan hukum secara tekstualnya juga tidak dipakai lah itu, yang namanya hukum-hukum Islam itu. Pertanyaan seriusnya lagi, apakah kita ini dalam keadaan takwa apa tidak gitu, gitu. Jadi presidensial threshold itu studi kiranya harus bagian dari energi dakwah untuk bisa menyadarkan bangsa. Sebab ketidakberlakuannya dari hukum-hukum Allah itu secara substansial bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan justru gitu tuh. Nah, ini banyak orang nggak. Nah, maka profesor saya itu kemarin di Asian University Malaysia, saya paparkan pidato ilmiahnya adalah dasar negara Republik Indonesia ini Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Dan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi demikian. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dari mana akar ketuhanan Maha Esa ini menjadi satu ketentuan dari sila pertama, juga bahkan di pasal 29 ayat 1 UUD 45. Nah, kita lihat dari mukadimah. Alinea 3, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berkat rahmat Allah. Menurut ilmu hukum, antara batang tubuh pasal 29 tadi dengan mukadimah, atau preambel, atau pembukaan dari Undang-Undang 45 tidak boleh bertentangan, tidak, harus senapas sejiwa. Jadi Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud pasal 29 mengacu ke mukadimah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara yuridis bahwa dapat dipastikan dasar negara Republik Indonesia adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Nah, hukum Islam ini siapa yang memberlakukannya? Presiden dan DPR kalau melihat pasal 5 ayat 1 jungto ke pasal 20 dan 21 1945 Undang-Undang Dasar 45. Itu menyatakan dengan jelas jika presiden yang buat undang-undang maka DPR menyetujui. Tapi jika DPR yang usulkan undang-undang, presiden menyetujui. Kalau sebelum di amandemen tahun 2002 itu dengan amat sangat jelas presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dengan demikian presiden dan DPR berkewajiban penuh bertanggung jawab langsung dunia akhirat kepada Allah, dunianya kepada rakyat, untuk memberlakukan hukum-hukum Allah. Tapi faktanya 77 tahun, 7 kali ganti presiden, hukum Islam diabaikan. Dan setiap pejabat itu kan disumpah biasanya menurut sumpahnya demi Allah. Demi Allah. Pakai Quran. Kalau yang Muslim tentunya kan di bawah Al-Quran demi Allah. Ini relax sambil minum. Ya, mau. Nah, tentu tadi kan Bang Egy sudah secara historis yuridis itu kan filosofis tentang Pancasila. Itu artinya bahwa para founding fathers kita itu sudah memberikan hadiah yang besar dan terbaik buat negeri ini gitu. Tapi kenapa kemudian yang sekarang ini atau pemimpin di setelahnya itu kok seperti tidak memahami di dalam melaksanakan konteks yuridis filosofis tadi, atau bagaimana Bang? Sistem Pancasila kita tidak lagi sistem Pancasila, ekonomi Pancasila, tapi kapitalis liberal gitu kan. Kemudian para mafia ekonomi atau yang sekarang kita sebut oligarki itu yang mengangkangi kekuasaan dan sebagainya, itu kan sama sekali
tidak Pancasila kan gitu, tidak Pancasilais. Nah, bagaimana ini Bang? Harus mendekonstruksi dari mana kita untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang besar ini? Saya memulai dari 3 tahap. Tahap pertama mesti dipahami yang namanya feodalisme. Tahap kedua oligarki. Tahap ketiga transaksional. Ini penyakit bangsa kita yang kronis. Ya. Feodalisme, oligarki, transaksional. Feodalisme, akar masalahnya adalah itu wujud dari kemusyrikan. Nah, kemusyrikan kita ini sudah menasional. Kita lihat saja, kita tidak percaya kepada ulama. Ya. Antara lain misalnya waktu racing Mandalika, yang diundang pawang hujan yang kehujanan. Oh, jangan kehujanan ya. Jadi yang enggak bisa ngeremote apa langit gitu. Kan dalam Islam ada. Ya. Minta sholat istiqsha itu yang sholat tidak kena hujan atau dipindahin. Kenapa pakai si Rara gitu? Itu artinya kepercayaan. Itu feodalisme dari akarnya yang musyrik. Sebelum itu mau pindah ke IKN, ibu kota negara di Kalimantan Timur. Itu tiap gubernur harus bawa kendi, di dalamnya ada air dan tanah. Asumsinya tanah dan air itu menyatu dalam satu kendi untuk wujud persatuan Indonesia. Nah, itu kan musyrik itu, jelas musyrik. Nah, makanya Anies saya kira agak nyinyir juga bahwa tanah sengketa yang di yang di akuarium. Nah, jadi akuarium. Apa substansinya kalau begitu? Nggak ada. Bukan karena tanah dan air itulah kita bersatu. Kalau lihat Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat 63, itu Allah lah yang menyatukan hati kita ini. Bukan benda-benda materialisme tadi. Nah, tarik lagi ke belakang kaitan dengan kemerdekaan bangsa kita ini, tidak ada teriakan hidup Pancasila, hidup yang lain. Yang ada cuma Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mati syahid atau merdeka. Merdeka atau mati. Atau merdeka atau mati syahid. Nah, jadi akar ini hilang. Masih kuat akarnya feodalisme ini. Feodal tadi tidak dalam konteks misalnya dia keturunan siapa sehingga itu juga itu juga bagian dari feodalisme. Karena misalnya yang kita tahu kalau bapaknya ketua partai, yang meneruskan itu harus anaknya, kan gitu kan. Jadi itu yang kemudian merusak sistem kelihatannya. Jadi sistem kenegaraan kita menjadi amburadul. Juga bagian dari feodalisme, bapaknya presiden, anaknya dikasih modal dari akses yang ada dan terindikasi korupsi aman. Nah, itu feodalisme juga dalam bentuk kekinian. Bisa ditarik dalam banyak hal tentang feodalisme. Ya, bahasa kerennya kan feodal itu sebenarnya KKN kan gitu kan. Terus apa penjajahan. Terus apa yang harus kita lakukan dengan kondisi dengan feodalisme ini mewujudkan dalam bentuk kelembagaannya namanya oligarki. Dia kaum elit yang menguasai semua sektor kehidupan. Dia yang biayai dan lain sebagainya. Misalnya untuk lembaga presiden cukup kiranya modal 9 triliun.
Karena satu partai kasih 1 triliun, nggak usah semua, yang dianggap besar aja, 6 partai masalahnya. Masih ada sisa 3 triliun. Selesailah itu. Selesai. Dapat apa? 2.000 triliun lebih APBN dikuasai. Bahkan menentukan si fulan, si fulan, si fulan. Jadi Panglima TNI, jadi Kapolri, jadi Menteri A, jadi Menteri B, dan seterusnya. Bahkan presidennya itu sendiri. Sampai komisaris A, B, C, semuanya dipegang. Yang sekarang menguasai karena turunan dari feodalisme tadi. Saya baca di hasil survei penelitian KPK, ini untuk menjadi seorang bupati itu harus 75 miliar. Kurang lebih. Gubernur itu 300 sampai 500 miliar. Iya, betul. Nah, presiden ya di atas 1 triliun. Kira-kira gitu kan. Jadi, nah, kalau orang punya, saya misalnya, kalau punya uang 75 miliar, bagi orang yang waras saya kira, ya mending untuk modal usaha apa, mensejahterakan banyak umat gitu ya, rakyat, itu lebih berpahala, lebih manfaat gitu. Tetapi kemudian yang terjadi justru uangnya dari para pemodal, yang kemudian semua aset-aset yang dimiliki oleh daerah atau negara kita katakanlah sekarang itu menjadi tergadai, kan kira-kira begitu, Pak. Tapi logika itu logika orang yang nggak punya uang. Kalau punya gitu mikirnya. Tapi ketika uang ada di Anda, lebih tergiur untuk presiden dong. Iya dong. Karena bisa menguasainya 2.000 triliun. Bang Egy mau nyalon presiden sudah punya uang? Saya tidak dalam kerangka itu. Tapi saya dalam kerangka mohon Pak Amin dengan hormat doakan saya. Jadi saya tidak minta dukungan, saya minta didoakan saja. Kalau dukungan nanti perlu bayar lah, ini saya punya. Tapi kalau doakan nggak perlu. Iya, betul. Dan Allah aja yang ngasih. Nah, sekarang turunan yang ketiga yaitu transaksional. Feodal, oligarki, jadi terus transaksional. Makanya gubernur sekian, bupati sekian, presiden sekian, itu namanya transaksional. Akibat turunan dari feodal dan oligarki tadi. Nah, maka pertanyaan seriusnya bagaimana kita mengatasi ini? Nah, saya punya program namanya ASI. ASI itu kita lakukan upgrading dimulai dari DKM, juga birokrat, juga partai politik, dunia pers, semuanya dilakukan ASI. Apa itu ASI? A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Jadi hasil penelitian dari Monash University, rakyat Indonesia 73% tidak bisa baca Quran. 73%? 75% tidak sholat. Apa ukurannya? Lihat aja kalau sholat subuh. Ente dekat ini sholat subuh di masjid. Banyak yang nggak sholat subuh, walaupun 212. Misalnya, kita kan tahu persis itu. Jadi udah bikin gerakan sholat subuh sama Ustadz Khotib, sampai sekarang mana hasilnya? Kembali lagi kepada situasi yang tidak benar gitu. Nah, itu membuat kita satu analisis secara sosiologis. Bagaimana mungkin berlakunya hukum-hukum Allah? Jadi abang pesimis gitu? Tidak, justru saya optimis. Pakai program ASI. Gitu ya. Nah, cuma persoalannya, ya, apakah ASI ini disambut baik? Sementara kita sedang berhadapan dengan isu-isu yang terorisme, isu radikalisme, isu fundamentalisme, dan lain sebagainya yang membuat kita tersekat untuk tidak bisa beraktivitas. Nah, maka lewat podcast yang mulia ini, Pak Amin punya, dan saya juga punya Egy Sujana Channel, mudah-mudahan ada 3 tahap juga. 1 persepsi, 2 kesadaran, 3 pentaatan. Kalau persepsi kita clear,
tidak ada yang pantas jadi Tuhan selain Allah, Ya. la ilaha illallah, Allahu Akbar, artinya yang lain kecil, maka terbangunlah satu kesadaran untuk beribadah sebaik-baiknya. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jika itu sudah terkondisi, Ya. maka mewujud menjadi satu ketaatan. Ya. Nah, ketaatan ini penting ditinjau dari segi struktural. Misalnya pemahaman kita tentang struktur kekuasaan itu nggak dikaitkan dengan ekonomi, hampir tidak dikaitkan dengan budaya. Misalnya budaya kemiskinan, orang menganggap miskin itu karena kurang harta. Ya. Orang jadi miskin yang disalahkan Allah, nggak dikasih rezeki, kurang rezekinya. Ya. Padahal kemiskinan yang ada sekarang ini adalah kemiskinan struktural. Dari mana saya mengatakan? Dari struktur kekuasaan yang dikuasai oleh presiden misalnya. Bagaimana menentukan tentang pembagian hasil emas? Ya. Berarti kalau struktural diciptakan dong, Bang. Iya, memang. Jadi ini kemiskinan yang diciptakan. Contoh, saya kasih contoh Jadi, emas tadi. 1 gram berapa emas? Ya 800.000 sekian. 1 juta. Ya 1 juta katakanlah. 1 juta. 1 ton berapa gram? 10 sejuta gram ya. 1 juta gram juga. Jadi 1 juta kali 1 juta. 1 ton itu 1 juta gram sama dengan 1 triliun. 1 triliun. Nah, dari tahun 1962, Ya. 1962, Freeport Ya. dikuasai oleh Amerika, juga Newmont, juga tempat-tempat lain yang ada potensi sumber daya alamnya banyak dikuasai asing. Itu bertentangan dengan pasal 33 ayat 3, bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Mestinya. itu Tapi kan itu, undang-undang dasar. ya, tapi itu kan di amandemen juga. Enggak, ini masih puyur. Masih saya bertarung selain traktor. Masih ada itu. Pasal 33 ayat 3. Nah, pertanyaan seriusnya, faktanya dikuasai siapa? Ya. Kan Amerika tadi, Mas. Itu baru satu. Kelapa sawit Malaysia lebih banyak. Minuman ini, kalau air ini Danone Prancis. Kemudian odol, sikat gigi, segala macam itu bagian sabun namanya itu Unilever. Ya. Kaitan dengan Belanda. Nah, Indonesia-nya kemana? Ya. Nah, Ya. ini yang bikin kondisi ini siapa? Presiden dan DPR, karena presiden dan DPR yang membuat hukum, Ya. yang membuat ketentuan-ketentuan di tingkat provinsi gubernur. Jadi dalam perspektif Indonesia negara tauhid, Ya. kan dasarnya Allah tadi, saya berani menyimpulkan dalam perspektif keilmuan Ya. bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia itu di tingkat nasional gara-gara presiden bersama DPR. Dari masa ke masa dong. Iya, itu. Tidak hanya presiden sekarang Ya, kan? makanya ini kan sudah 7 kali ganti presiden. Iya, artinya Jadi jangan tendensius Jokowi. betul, artinya Semua presiden semua itu punya tanggung jawab iya. struktural. Ya. Dan di tingkat provinsi gubernur. Ya. Ente tanggung jawab. Nah, saya sedang berupaya dalam tahap awal ini, insya Allah minggu depan atau pekan depan saya ke Riau. Ya. Ada beberapa masyarakat Riau yang kasih kuasa ke saya untuk gugat gubernur. Karena Riau itu kaya raya. Tapi kok rakyatnya banyak yang miskin. Ya. Ya tidak hanya Riau lah, seluruh Indonesia Ini banyak. kita kan harus mulai dari mana? Oh iya. Kan antum bertanya mulai dari mana? Siap. Ya kita mulailah yang kita anggap bisa dan masyarakatnya berani menggugat dan punya data. Ya. Karena kita nggak boleh fitnah by data. Nah, jadi himbauan saya, terutama kader-kader advokat yang pernah saya bina, ya, apakah lewat Kongres Advokat Indonesia, apakah lewat Pradmi, Persatuan Advokat Muslim Indonesia, Pradi, sebelumnya juga saya di Pradi, yang punya kesadaran untuk mengerti advokasi buat rakyat, tampillah di daerah kalian masing-masing, gugat gubernurnya. Presiden sudah saya gugat,
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi sampai hari ini kita masih nyatakan banding dan belum ada putusan apa-apa salah. Kemudian yang DPR juga kita gugat, tapi sudah diputuskan. Misalnya ini sidang jam 1. Ya. Jam 1 sidang siang. Jam 12.45 udah diputus. Jadi keduluan putusnya. Keduluan. Ini kan bukan sidang, orang belum ada persidangan. Belum ada persidangan, tapi putusan udah lebih dulu. Putusannya menyatakan pengadilan tidak berwenang. Bagaimana udah 8 kali sidang pengadilan tidak berwenang? Sidang juga belum juga. Kenapa nggak dari awal gitu kan? Dari awal. Nah, ini yang saksinya. Ya, Ada ya. prinsipal. Dia prinsipal, dia yang gugat. Kasih kuasa ke saya. Jadi bukan ujuk-ujuk Egy Sujana ngegugat presiden, ngegugat DPR, maunya enggak rakyat. Ya. Ada Arif, ada Andi Neni, ada Fahri Lubis, ada Lotus, Tulus. Dia TNI loh, tapi udah pensiun, tinggalnya di Banjar. Ya. Ah, itu dia ngasih juga kuasa sebagai prinsipal. Nah, jadi kalau kita mau mulai supaya ada circle ini terpotong, bisa mulai lingkaran setannya terputus. Kita mulai dari saya sebagai jati diri advokat, antum jati dirinya apa, yang lain jadi guru, yang lain jadi pengusaha. Mulailah dengan kemampuan kalian masing-masing berbuat untuk Indonesia, menghilangkan oligarki, feodalisme dan transaksional. Mulai dari diri sendiri, kata Nabi, ibda binafsi. Ya, podcast. Yang dokter mulai dengan dokternya. Ya, podcast ini kan bagian dari pencerahan. Ini bagian dari pencerahan persepsi. Ya, betul. Sehingga persepsi kita lebih luas dipahaminya, kesadarannya muncul dan akhirnya pentaatan. Ya. Jadi jangan dibilang kita susah, kita enggak, saya jelas mulai dari upgrading ASI. Ya. Ya minimal diri dan keluarga saya. Ya. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, itu saya mulai dari situ. Ya. Nah, antum kepala keluarga juga mulai dong. Si fulan semua juga kepala keluarga mulai dong. Ya. Upgrading ASI. Itu dasar, Bos. Janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, di satu negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah datangkan barokatin fi samawati wa ma fil ard. Aku datangkan berkah dari langit dan bumi. Al-A'raf ayat 96. Ya. Nah, saya percaya ini. Nah, jadi kalau ini jalan, yang non muslim ingat baik-baik. Anda dijaga dengan baik, Anda diperlakukan dengan adil. Jangan fitnah kepada kami yang Islam bahwa kami akan berbuat kasar dan tidak. Dilarang oleh surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat pada takwa. Al-Maidah ayat 8. Ya. Jadi kalau sistem hukum Islam ini tegak, kalian justru aman non-muslim. Nggak dikejar-kejar, nggak kena pungli dan lain sebagainya. Karena kita memakai nilai-nilai Islam yang sifatnya universal. Ya. Yaitu 3 hal penting: 1 jujur, 2 benar, 3 adil. Ini nilai-nilai Islam yang hanya mungkin dengan pendekatan OS. OS itu objektif, sistematis, toleran. Inilah teori saya di dalam gelar profesor yang saya ambil supaya kita ini meninggalkan legasi intelektual. Karena banyak orang profesor saya lihat nggak punya teori. Teorinya apa? Maksudnya dokter aja harus punya teori. Iya dong. Waktu saya doktor teori hubungan fungsional. Jadi sesuatu bisa berfungsi dalam konteks kepemimpinan itu harus ada 3 elemen. 1 integritas, yang kedua kapasitas, yang ketiga otoritas. Nah, kalau 3 ini berjalin berkelindan, berfungsilah itu. Jabatan presiden, jabatan panglima TNI, jabatan polisi dan lain sebagainya yang punya fungsi-fungsinya efektif untuk menggerakkan kehidupan masyarakat. Apakah dia integritas,
dia punya kapasitas, dia punya otoritas, pasti jalan. Nah, itu saya istilahkan Islam fungsional. Jadi saya menganut itu, insya Allah takdirnya kalau doa Anda dikabul to become presiden, pasti berfungsi ajaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itulah jalan menyelesaikan bangsa ini. Harapan Abang terhadap negeri ini yang dalam kondisi perjalanan sekarang ini, harapan yang Abang impikan terhadap negeri ini. Tadi kan secara garis besar Abang sudah memberikan satu konklusi dan jalan keluar. Ini loh konsep saya kan gitu. Yang bisa nyelesain bangsa kan gitu. Terus harapan kalau misalnya itu terwujud, kemudian apa harapan kedepannya? Gini, Indonesia itu tidak ujuk-ujuk, tapi dilihat lewat proses kemerdekaan. Harapan saya ada 4. Dan ini sudah tercover dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Alinea keempat, yaitu tugas pokok presiden. Jadi saya berharap kepada presiden, dan kalau nanti takdirnya saya presiden, ya berharap pada diri saya sendiri juga. Ya. Tapi harus punya koridor yang jelas. Ya. Presiden itu kudu kumaha cek Sunda teh. Ya. Kekeliruan udah berapa kali capres, kalau dihitung dari mulai SBY, yaitu sejak 2000 berapa SBY? 2004 sampai sekarang pakai pendekatan one man one vote. Blow on-nya apa menurut saya? Tidak bermaksud saya berbicara kasar, tapi ini kan istilah, yaitu presiden, capres-capres itu bikin visi misi. Kok presiden bikin visi misi? Gimana sih otak ini? Dan visi misi menteri ditiadakan, yang ada visi misi presiden. Makanya kalau ada kejadian gini nggak boleh nyalain menteri, ya presiden yang salah. Itu kan blow on, kalau logika intelektualnya nggak masuk. Kenapa? Karena kalau mengacu kepada alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada 4 tugas pokok presiden. Ya. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut politik bebas aktif di dalam ikut menjaga perdamaian dunia. Itu tugas pokok presiden. Kalau presiden itu mengerti undang-undang, nggak perlu bikin visi misi dong. Ngapain visi misi? Nanti ngaco maunya dia, mau seleranya tim sukses, kan blow on itu. Dananya pasti akan diulang lagi. Kalau modelnya masih one man one vote ganti itu. Dan itu saya kira Soekarno-Soeharto cukup konsisten ya dalam mengamalkan yang keempat itu ya. Karena zaman Soeharto bagusnya ada repelita. Ya, ada GPHN. Nah, itu istilah antum terukur. Ya. Kalaupun kita harus marah saya ini terukur. Kenapa kok Pancasila UUD 45 nggak jalan? Ya, itu dia. Nah, ini kesalahan bangsa kita ini jangan kita ulangi. Jangan kita justru ikut serta sebagai pelaku perusak sejarah. Kita harus meluruskan. Kembalilah kepada UUD 45 yang asli ini, yang bisa menggerakkan masyarakat secara intelektual dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa tahapan-tahapan berhasilnya itu bisa, misalnya kecerdasan kehidupan bangsa. Kita lihat dari segi strata saja, nggak boleh lagi ada pengangguran, nggak boleh lagi ada yang nggak sekolah dong. Nah, menariknya coba, seingat saya zaman Soeharto 9 tahun apa 6 tahun tuh untuk wajib belajar. 9 tahun. 9 tahun. Zaman SBY 12 tahun. 12 tahun, betul. Zaman sekarang malah nggak dibikin untuk cerdas, karena bayar BPJS. Bagaimana BPJS ini ukurannya bagaimana sih?
Kan tugas negara harus bisa pemerintah ini mencerdaskan bangsa. Kok BPJS yang jadi ukuran itu bagaimana? Terus gak ada yang protes lagi, heran Ya. sih. Ya? Oke, Bang. Blow on itu. Sebagai penutup Hmm. dari closing statement Abang terhadap permasalahan yang kita bahas tadi, agar kita punya oleh-oleh penggemar Presidential Institute dari Ya. Profesor Dr. Egy Sujana. Oleh karena itu, everybody bisa calon presiden. Amin. Tapi karena dihambat threshold, Ya, presiden threshold. ya, Ya. Kalau ini kan presiden institut, ya, presiden threshold itu 20%. Ah, ini blow on-nya begini. Presiden threshold 20% dihitung dari pemilu 5 tahun lalu. 2019 saya tidak ikut capres. ya, Nah, kalau 2024 saya ikut capres, saya harus punya tiket 20%. ya, Sementara yang punya tiket 20% cuma PDIP, Ya. Gerindra, kalau Golkar, sudah digabung ya. dengan PKS dan Demokrat. ya, partai besar dan Golkar, partai tengah. gitu bro. Istilahnya partai papan atas dan papan tengah yang berkoalisi. Ya, Ada hak 20%. Nah, kita pendatang baru mau capres, dari mana lu? Mana 20%-nya? Kan nggak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Loh, kenapa kok untuk jadi capres yang kecuali cuma yang punya 20%? Nah, disinilah suburnya oligarki iya, sepakat. dan feodalisme Ya. sekaligus transaksional. Maka harapan saya kepada Mahkamah Konstitusi, hilangkan dong ini threshold. Anda itu jangan lupa, Anda itu lahir dulu lewat reformasi, penjaga konstitusi. Kok udah lahir udah bagus, sekarang konstitusi kok justru melenceng dan membuat satu penyimpangan kepada konstitusi itu sendiri. Ya. Ya, jadi saya tegur keras MK. Ya. Nah, untuk ini pertaruhannya harus ada perubahan. Nanti siapa yang setuju, kita gerakan people power. Jadi people power sebuah keniscayaan karena ini adalah kedaulatan rakyat. Merebut kedaulatan Ya. rakyat. Jadi hanya dengan people power, insya Allah feodalisme, oligarki, transaksional, threshold 20% lewat, insya Allah. Amin. La haula wala quwata illa billah. Indonesia beriman dan bertakwa. Ya. Itu visi. Misinya amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya bukan tujuan, program dulu. Programnya ASI tadi. Kemudian targetnya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tujuannya mardatillah. Nah, kalau kerangka 5 ini, visi, misi, program, target dan tujuannya menyatu dalam satu persepsi, kesadaran dan pentaatan, seperti iman dan takwa sebagai misi, sebagai visi, amar ma'ruf nahi mungkar sebagai misi, programnya ASI, Al-Quran, Salat, Infak, kemudian targetnya baldatun thayyibatun warabun ghafur, satu negeri yang makmur, maka diakhiri dengan tujuannya kita adalah mardatillah. Semua ada dalil Qurannya, tapi momen hari ini cukup dengan elaborasi logika dan bahasa yang lebih gampang dimengerti. Oke. Demikian harapannya. Baik, itulah abang kita yang punya ciri khas kalau di dalam memberikan motivasi dan arahan kepada para adik-adiknya itu dengan penuh semangat. Tentu harus menjadi bagian dari kita semua, bangsa Indonesia yang saat ini menghendaki, menginginkan Indonesia lebih maju, lebih sejahtera. Untuk lebih maju dan lebih sejahtera tentu harus kembali kepada jati diri bangsa kita. Jadi semua itu para pecinta Presidential Institute bisa diwujudkan sebenarnya negara kita yang
makmur dan sejahtera itu dengan taat kita berkonstitusi dan taat kita di dalam beragama. Tadi Bang Egy sudah memberikan begitu banyak bagaimana taat kita, cara-cara berkonstitusi dan cara beragama. Tentu dengan beragama kita akan lebih mudah memahami negara ini, dan dengan berkonstitusi kita akan lebih mudah menggapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Jadi tentukan mulai hari ini bahwa kita semua orang yang taat beragama dan taat berkonstitusi. Salam Presidensial Institute dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah Indonesia lebih baik. Amin ya rabbal alamin.